Hai, berjumpa kembali dengan saya Tommy. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode atau teknik data mining. Sudah tahu kan apa itu data mining? Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data. Untuk metode atau teknik data mining sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu classification. Classification adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti chart analis dan risk management biasanya melibatkan metode classification. Classification merupakan tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi kelompok atribut, salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Kelas adalah atribut kelas band yang berisi dua pernyataan yes dan no. Perhatikan contoh berikut. Sebuah classification model akan menggunakan atribut lain dari kasus tersebut. Untuk input atribut sendiri, di sini meliputi kolom gender, parents income, IQ, parents acknowledgement. Sedangkan untuk menentukan pola atau pattern class, output atribut yaitu kolom class plan yang berisi yes atau no. Yes atau no. Algoritma data mining yang membutuhkan variabel target untuk belajar atau sampai mendapatkan rule atau pola yang berlaku pada data tersebut. Kita standarkan dengan sebutan supervised algorithm. Nah, yang termasuk kepada classification algorithm adalah decision trees, neural network, dan naive Bayes. Yang kedua adalah clustering. Clustering adalah metode data mining yang unsupervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut input diperlakukan sama. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasikan kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Pengelompokan data yang memiliki kemiripan atribut. Kebanyakan algoritma clustering membangun sebuah model melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul. Dalam batasan dari segmentasi ini telah stabil. Gambar di bawah ini menunjukkan kelompok data pelanggan sederhana yang berisi dua atribut yaitu age atau umur dan income atau pendapatan. Algoritma clustering mengelompokkan kelompok data ke dalam tiga segmen berdasarkan dua atribut. Segmen kalau di sini bisa dibilang kita sebut dengan cluster, yaitu cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Untuk cluster 1 sendiri berisi populasi muda dengan pendapatan rendah, sedangkan untuk cluster 2 berisi populasi berusia menengah dengan pendapatan yang lebih tinggi, dan cluster 3 berisi populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Berikut penjelasannya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah association. Association juga disebut sebagai market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan dengan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya, apabila orang membeli sambal, biasanya juga dia membeli kecap. Kesamaan yang ada dari data pembelian digunakan untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa yang terjadi guna kepentingan cross-link, seperti gambar di bawah ini. Bisa kita lihat di sini, beberapa hal dapat kita baca, misalkan, ketika orang membeli susu, dia biasanya membeli keju. Dia juga membeli keju. Ketika orang membeli Pepsi atau Coke, biasanya dia juga membeli jus. Di dalam istilah association, setiap item dipertimbangkan sebagai informasi. Metode association sendiri memiliki dua tujuan. Yang pertama, untuk mencari produk apa yang biasanya terjual bersamaan. Yang kedua, untuk mencari tahu apa aturan yang menyebabkan kesamaan tersebut. Baik, demikian untuk pembelajaran hari ini. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.